Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, sejarah singkat masuknya etnis Jawa ke peradaban etnis Simalungun. Dari sumber sejarah yang kredibel, etnis Jawa masuk ke peradaban etnis Simalungun saat pembukaan perkebunan atau ondernaming di zaman pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908. Dari buku Prof. Aaron L. Damanik, Potret Simalungun Tempo Dulu, mengenal kebudayaan lewat foto, diterangkan ada 14 perkebunan teh, 20 perkebunan karet, dan 10 perkebunan campuran, seperti karet, teh, kopi, dan kelapa sawit yang dibuka pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda bekerja sama dengan para investor atau planters dari berbagai negara Eropa dan Amerika untuk membuka perkebunan ini dengan perjanjian hak konsesi. Hak konsesi diberikan kepada Het Nederlands Industrie Syndicate, De Marihat Sumatra Plantage, De Goodyear Tire and Rubber Corporation, Handelsvereniging Amsterdam atau HVA, Harrison and Crossfield dari Inggris, yang kini bernama London Sumatera atau Lonsum, dan lain-lain. Etnis Jawa kemudian didatangkan oleh para planters untuk menjadi pekerja di perkebunan-perkebunan tersebut. Dari buku Dr. Sortaman Saragih yang berjudul Orang Simalungun, terdata ada sekitar 31.358 pekerja tidak tetap etnis Jawa dan 7.594 pekerja tetap etnis Jawa, berdasarkan tulisan J. Tiedemann tahun 1922. Berdasarkan data dari J. Tiedemann, seorang pejabat politik di Afdeling Simalungun en Karolanden itu, etnis Jawa dominan bermukim di Swapraja Kerajaan Siantar, yaitu di Partuanon Bandar, Sidamanik dan Gemente Pematang Siantar. Kemudian menyusul Swapraja Kerajaan Tanah Jawa, etnis Jawa tersebar di distrik Bosar Maligas, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran dan Pamatang Tanah Jawa. Di Swapraja Kerajaan Panei dalam urutan ketiga, etnis Jawa bermukim di Partuanon Dolok Batu Nanggar dan di Pamatang Panei atau Panei proper. Di Swapraja Kerajaan Raya, etnis Jawa tidak dominan, hanya sedikit saja jumlahnya, berada di Raya Kahean. Di Swapraja Kerajaan Dolok Silau sama dengan Swapraja Kerajaan Raya, etnis Jawa juga sangat jarang ada di Dolok Silau, hanya sedikit jumlahnya di Silau Kahean. Sementara Swapraja Kerajaan Pamatang Purba dan Swapraja Kerajaan Silimakuta, sama sekali tidak ada etnis Jawa, karena memang di dua Swapraja ini tidak ada perkebunan para planters. Dari laporan pejabat politik seperti J. Tiedemann di atas, dapat kita ketahui bahwa etnis Jawa bukanlah pekerja perkebunan yang ingin menetap di Simalungun. Mayoritas mereka memilih tidak menetap di Simalungun, hanya sedikit saja mereka yang menetap, sekitar 7.594 jiwa. Etnis Jawa baru berkembang pesat di Siantar Simalungun sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan program transmigrasi tahun 1979 sampai tahun 1984. Program ini disinyalir sebagai program pemindahan penduduk terbesar di dunia pada zamannya. Dalam tradisi lisan Simalungun, sebenarnya etnis Simalungun memiliki hubungan dengan etnis Jawa, walau tradisi lisan ini juga harus kita gali bersama untuk mendapatkan pembuktian secara akademis sesuai metodologi historis. Tradisi lisan ini berkaitan dengan kisah Indrawarman, panglima dari kerajaan Darmasraya yang berpusat di Jambi, sewaktu Prabu Kertanegara dari kerajaan Singasari menggalang kekuatan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera untuk melawan Kublai Khan penguasa Mongol. Dalam tradisi lisan Simalungun, Panglima Indrawarman ini, masih banyak orang tua Simalungun yang meyakini sebagai pendiri kerajaan Silau kuno, tepatnya di hulu Sungai Silau, sekarang masuk Kabupaten Asahan. Keterangan tradisi lisan ini terdapat pada buku Dekenan Purba yang berjudul Sejarah Simalungun, begitu juga dengan buku Prof. Slamet Mulyana yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Inti dari tradisi lisan ini adalah terjadinya peleburan budaya Simalungun dengan Hindu Jawa. Setelah Panglima Indrawarman dikalahkan oleh Majapahit pimpinan Mahapati Gajah Mada, para punggawa dari ex-Singasari yang dibawa Panglima Indrawarman dari Darmasraya akhirnya menyingkir ke pedalaman Simalungun yang kemudian mendirikan kerajaan Silau fase kedua yang tunduk kepada Raja Nagur. Ikat kepala atau penutup kepala pria Simalungun bisa dilihat sampai sekarang memakai kain batik, masih diyakini sebagai peninggalan dari punggawa Singasari yang kemudian menyingkir ke pedalaman Simalungun. Begitu juga halnya dengan tradisi lisan pendiri kerajaan Tanah Jawa dari Marga Sinaga dari Hoyong. Umumnya mayoritas penduduk Simalungun di Tanah Jawa sekarang, masih meyakini bahwa leluhur Simalungun bernama Muharaja Sinaga pernah berniaga bersama sahabatnya dari etnis Minangkabau, kerajaan Pagaruyung sampai ke Pulau Jawa. Inti dari tradisi lisan ini,
Maharaja yang setelah pulang kembali ke Simalungun, berhasil mengalahkan Raja Tonggang Sinaga dari Kerajaan Bataniu dalam ritual adu sumpah. Bahwa tanah dan air yang dibawanya berasal dari tanah Jawa, sehingga nama kerajaannya pun kemudian dinamakan Kerajaan Tanoh Jawa. Dari banyaknya tradisi lisan di atas, perlu kajian historis yang lebih mendalam agar kita semua mendapatkan peristiwa yang sesuai fakta untuk mendukung kebenaran tradisi lisan tersebut. Pada intinya, hubungan etnis Jawa dan etnis Simalungun selama ini terkesan baik, hidup rukun dan saling menghormati. Etnis Jawa memiliki filosofi mengenai tata krama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka juga merupakan etnis yang ulet bekerja di bumi Habonaron Dobona. Populasi etnis Jawa yang besar di Simalungun, kalau dimanfaatkan dalam hal yang positif untuk pelestarian budaya Simalungun adalah kekuatan baru etnis Simalungun di masa sekarang. Khususnya bagi keturunan Simalungun Jawa, yang saya jumpai di beberapa daerah di Kabupaten Simalungun, masih bangga menceritakan leluhurnya adalah etnis Simalungun. Banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh saudara kami keturunan Simalungun Jawa, seperti membuat batik sesuai motif Pinar Simalungun, kreasi membuat gonrang atau gendang Simalungun yang sekarang mulai terpinggirkan oleh gendang dari etnis Toba, menghidupkan kembali tradisi membuat suhul gading atau keris Simalungun, dan lain-lain. Pemangku adat Simalungun atau PMS, ahli waris Harungguan Harajaon Marpitu Simalungun haruslah menjalin kerjasama dengan penatua adat dari etnis Jawa seperti Pujakesuma, agar aktif memperkenalkan budaya Simalungun dan budaya Jawa baik di tingkat Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar sampai ke tingkat nasional, agar masyarakat Indonesia mengenal kebudayaan etnis Simalungun yang selama ini mulai terpinggirkan. Sekaligus mempererat tali silaturahmi etnis Simalungun dan etnis Jawa yang sampai sekarang hidup rukun dalam bingkai NKRI di Siantar Simalungun. Ibu Dr. Susanti Dewayani Wali Kota Pematang Siantar periode tahun 2022 sampai tahun 2025, dalam banyak acara Pemko Pematang Siantar selalu giat memakai busana etnis Simalungun. Beliau juga penggagas pembangunan Monumen Raja Siantar, Tuan Sangawalu Damanik, yang sudah terbengkalai sejak tahun 2016. Banyak dari kami sebagai penggiat budaya dan sejarah Simalungun yang meragukan pembangunan Monumen Tuan Sangawalu Damanik, tidak akan berhasil dan akan gagal kembali. Tetapi keraguan kami terjawab dengan berdirinya Monumen Tuan Sangawalu Damanik yang memang selama ini sangat kami harapkan. Monumen leluhur kami Raja Siantar, Tuan Sangawalu Damanik sekarang menjadi ikon baru Kota Pematang Siantar. Sekian sejarah singkat masuknya etnis Jawa dalam peradaban etnis Simalungun. Semoga bermanfaat.